Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Awwal rahimakumullah wa yarhamukumullah. Mari sama-sama kita awali taklim kita pagi ini dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah di tengah suasana masih dalam kondisi pandemi, dan kita sudah merasakan pandemi ini cukup panjang, tapi kita tetap bersyukur insyaallah. Di pandemi yang panjang yang sudah begitu banyak merenggut nyawa, baik dari kalangan ulama, dari kalangan intelektual, dari kalangan medis, dari kalangan masyarakat biasa, nggak tahu sudah berapa jumlahnya. Tapi sampai detik ini kita masih diberi nikmat hidup, masih diberi nikmat sehat. Jadi nikmat hidup, nikmat sehat sampai saat ini bukan sekedar nikmat yang patut disyukuri, tapi nikmat yang wajib disyukuri. Ya. Jadi di tengah banyaknya orang-orang yang sudah berguguran, tapi kita masih diberi hidup, masih diberi sehat, alhamdulillah. Dan mari kita cuantahkan gitu ya. Kita buktikan syukur yang sesungguhnya, yaitu upaya dan ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita, duduk kita pagi ini di tempat ini adalah sebagai ekspresi ungkapan rasa syukur kita atas karunia Allah, atas nikmat Allah. Ya, salah satunya ya nikmat sehat dan nikmat hidup. Ya, semoga dengan disyukuri Allah akan terus menambah dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua. Semoga kelak di yaumul hisab, pada hari perhitungan, amal-amal kita yang disebut dalam Al-Quran tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian Sabtu pagi, pekan ketiga, dengan agenda atau tema utamanya seputar akidah Islam, dan kita akan membahas subtema tentang ahamiyah at-tarbiyah, pentingnya sebuah pembinaan. Jadi membina diri, membina keluarga, membina umat itu menjadi penting. Kita sama-sama maklum, sama-sama mafhum bahwa dakwah itu bisa disampaikan dengan banyak cara, banyak wasilah, banyak sarana. Ya, salah satu sarana berdakwah yang sangat amat populer di Nusantara dari Sabang sampai Merauke namanya tabligh. Artinya tabligh menyampaikan. Ya, apalagi sekarang kalimat tabligh sering ditambahi dengan kata akbar. Tabligh akbar. Ya. Tabligh akbar yang ceramah bukan saya. Biasanya kaliber-kaliber yang pakai bahasa sekarang nasional, atau kaliber-kaliber yang wajahnya sering nongol di layar kaca. Jarang-jarang tabligh akbar itu undang ustadz lokal. Misalnya ya, Al-Awwal
bikin kegiatan tabligh akbar, apa Isra Mi'raj, apa Maulid, apa Jumat Muharram, itu jarang tuh ustaz lokal. Ya, maunya kalau tabligh akbar ya ustaznya yang bahkan kadang-kadang nggak cukup satu, bisa dua, bisa tiga. Yang hadir juga masih gini. Ya, panitia harus siapin tenda untuk jalan-jalan, tabligh akbar. Nah ini salah satu sarana wasilah untuk berdakwah. Cuman tinggal dilihat, ya, tabligh akbar segala sesuatu yang kita lakukan kan kita pasti ingin mendapatkan hasil, betul tidak Pak? Nah kira-kira seberapa besar hasilnya dari tabligh akbar yang diselenggarakan tahunan di dalam membentuk karakter kita menjadi karakter yang pakai bahasa populer ya lebih islami. Berasa nggak tuh? Isra Mi'raj temanya masjid lah, dari masjid ke masjid, dari baik ke tempat baik, dari tempat baik ke tempat baik. Isra Mi'raj temanya sholat 5 waktu, hikmah sholat, hikmah berjamaah, betul tidak? Masya Allah, yang diundang ulama besar, ya, yang datang banyak banget, yang diomongin hikmah berjamaah. Ya, besok subuh yang hadir berapa? Gua bahasa Arabnya, ya dia juga. Artinya betul, ini kan biaya besar, modal besar. Namanya tabligh akbar tuh pasti kan nyiapin undangan, nyari dana, menyiapkan jemputan buat mubaliknya, tabligh, mubalik. Bahkan kadang-kadang pastilah Anda panitia tabligh akbar undang ulama atau ustadz kelas nasional, pasti akan bertanya kepada panitia yang pernah bikin tabligh akbar yang undang ulama tersebut, kalau undang beliau berapa ya? Benar nggak? Pasti deh, pasti begitu. Ya. Beda dengan ustadz-ustadz kampung, ustadz-ustadz lokal, udah terukur gitu bahasanya, nggak perlu nanya. Coba aja bener, berapa ya? Jemputnya gimana? Ya, yang nggak usah disebut namanya ya, tapi memang ada kenyataan. Tapi ini oknum, ya. Ya rupanya panitia belum detail banget. Begitu dijemput pakai Pajero, ya Pajero Pak, manajernya istrinya, ya. Kami panitia tabligh akbar, ya, insya Allah mau menjemput ustadz, gitu lah pakai bahasanya. Ya. Apa kata sang manajer? Ini mau menjemput ustadz apa mau menjemput rombongan lenong? Mau jemput ustadz apa mau jemput rombongan lenong? Ya. Lain kali kalau jemput ustadz pakai Alphard ya. Ada tuh oknum kayak gitu. Jadi jamaah umumah, jadi tabligh akbar itu sekali lagi modalnya besar, energinya besar, tapi renungkan baik-baik hasilnya seperti apa. Oleh karena jamaah yang namanya tabligh akbar itu stressingnya adalah syiar, gemar, gaung. Kalau kita punya perusahaan, punya produk, promo, ya, inilah kami masyarakat muslim kota Depok, udah gitu doang. Jadi memperlihatkan kepada halayak luas, inilah kami masyarakat muslim kota Depok, gitu doang.
Bisa baca Al-Quran apa enggak? Nggak tahu kan. 5 waktunya pergi ke masjid apa enggak? Nggak tahu kan. Isi kandungan Al-Quran dipraktekkan, diamalkan apa enggak? Nggak tahu. Ini tablet, yang penting saya datang, dijemput, dipulangin, saya ngomong, pulang. Setelah itu saya mau balik dengan auden, dengan hadirin itu udah nggak ada hubungan, lepas kontak, nggak ada terjalin emosional, hubungan batin nggak ada. Benar apa kira-kira? Ya kayak gitu. Makanya sayang banget tidak mau balik toh ngomongin seputar dari masjid ke masjid, dari baik ke baik, hikmah sholat, hikmah berjamaah, tapi ilmu yang luar biasa ditampilkan dengan cara yang luar biasa yang terserap sedikit sekali. Ya makanya tablet Al-Quran jangan keseringan. Karena apa? Dananya besar, hasilnya dikit. Syiar sekali-sekali. Ya, jangan salah paham ya. Enggak jelek. Jangan sampai menangkap berarti tablet kabar jelek dong. Enggak lah, bagus. Cuman sebatas syiar. Ya. Kalau untuk membentuk karakter ya jauh panggang dari api. Ya, jadi umat, diri kita, keluarga kita, kalau dengerin ceramah setahun sekali, nggak berubah lah. Taruhlah, mau balik yang diundang, top banget. Ya, masyarakat seneng, cocok, request ke panitia. Panitia, tahun depan di Saromila ngundang Pak Anwar lagi ya, misalnya. Ya. Apa mungkin pada Isra-Mi'raj tahun berikutnya saya lalu mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan materi kita tahun yang lalu. Nyambung apa enggak? Nyambung kan? Ingat kan? Mau sebulan sekali ya lupa. Lupa itu artinya hilang. Jadi kalau ilmu Islam hilang, pemahaman Islam hilang, terus Islam yang mana yang membentuk diri kita lebih Islami? Jadi nggak terbentuk. Makanya Islam jadinya ngambang terus, nggak membumi. Islam membumi itu dipraktekin, tahu keutamaan sholat duha, rajin duha, tahu keutamaan qiyamul lail, rajin qiyamul lail, tahu keutamaan baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Membumi, nggak di awal-awal. Jelas ada Mas? Ini belum, ini baru mukadimah ya. Jadi kan tujuan pembinaan itu yang mana? Nanti sarana dakwah yang ketiga. Yang kedua, jemaah rahmatullah, sarana dakwah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dan pesan hadis adalah taklim. Ini frekuensinya lebih sering. Taklim. Ya, akrab kan di kuping kita. Di awal ada taklim tuh. Ya kajian apa tuh? Bulan sekali sih, bulan Januari tafsir, Februari hadis, Maret fikih, ya, April nanti sirah nabawiyah dan seterusnya. Itu taklim tuh. Frekuensinya bisa setahun 12 kali kalau bulanan. Kalau 3 bulanan ya setahun bisa 4 kali. Emang ada taklim bulanan? Ada biasanya alumni haji, alumni umroh itu bisa ngumpul sama teman-temannya 3 bulan sekali bikin taklim. Ya. Ya lebih bagus. Ya. Stressingnya taklim itu apa? Taskif, memperluas wawasan keislaman. Ada hadis, ada fikih, ada tafsir, ada sirah, ada kaidah fikih, ada usul fikih, misalnya ada anak usul, misalnya ada bahasa Arab. Wawasan keislamannya nambah dibanding yang setahun sekali. Pertanyaannya, apakah
seiring dengan tambahnya wawasan keislaman, terus amalnya berbanding lurus. Itu tanda tanya Ustaz. Ya, orang punya wawasan keislaman segini, apakah amalnya segini juga? Nggak jamin lah. Kan yang ideal, amal Islamnya segini, wawasan Islamnya segini, ilmu pengetahuan Islamnya segini, amalnya ngikutin. Ya, tapi kadang-kadang ilmu agamanya tinggi, amalnya di sini. Tahu keutamaan sholat berjamaah, tapi nggak pernah ke masjid kecuali Jumatan. Tuh, lihat. Tahu keutamaan qiyamul lail, ilmunya tentang qiyamul tinggi, tapi qiyamul lail kalau ada hajat doang. Tuh, ilmunya di sini, amalnya di sini. Ya itulah taklim. Lebih bagus tentunya dibanding tabligh. Ya cuma sarana taklim juga belum bisa membentuk syakhsiyah al-Islamnya, kepribadian Islam yang bisa menerima Islam seutuhnya. Bagaimana ya kita, keluarga kita, umat Islam menerima Islam seutuh? Kan terdengar ada Islam fobia, ada Islam sekuler, ada Islam liberal, ya. Jadi kita menerima Islam itu kayak menerima pasangan hidup. Ini istri perempuan, ketika saya menerima dia ya harus dari sini sampai ke sini. Sebaliknya dia menerima saya sebagai suami ya harus total dong dari ujung sampai ke ujung. Oh nggak pakai hijab, nggak apa-apa, yang penting sholat. Ya Pak. Saya sih nggak setuju kalau ada pencurian potong tangan tuh. Artinya apa? Tiap tahun hadir di acara tabligh akbar tahunan, tapi sikapnya terhadap Islam kayak begitu, diterima sebagian, ditolak sebagian. Atau bahasa lainnya, saya menerima Islam dari sisi ibadah, tapi dari sisi syariat saya nggak mau. Ibadah kan sifatnya individualistik, gimana? Kalau syariat kolektif, hukum mencuri, potong tangan kalau memenuhi syarat, itu nggak bisa dilakukan perseorangan. Mencuri, syarat pencuri dipotong tangan itu 6, saya nggak sebutkan sekarang. Terpenuhi, bisa dipotong sendiri, nggak bisa. Harus ada lembaga. Ada orang menghilangkan nyawa, kan harus dibalas nyawa. Terpenuhi dia, ya, menghilangkan nyawa orang lain tanpa sebab, kan harus dibalas nyawa. Nggak bisa dilakukan sendirian, harus lembaga. Kalau ada kayak gitu, kisos, artinya pakai kisos. Dia mau bunuh, dikisos, terus dikisos lagi, dikisos lagi, agak selesai urusan. Tapi kalau ibadah itu selesai, sholat sendiri selesai, puasa sendiri selesai. Itu masalah ibadah. Banyak di antara kita Islam diterima dari sisi ibadah, tapi dia nggak mau menerima Islam dari sisi syariat, menjadi pedoman hidup, nggak mau dia. Bener nggak? Autokritik ya. Mudah-mudahan kita yang hadir sudah nggak ada yang kayak begitu. Kalau ada, mudah-mudahan ini jadi koreksi. Terimalah Islam kayak kita nerima pasangan hidup kita dari A sampai Z. Walaupun prakteknya komprehensif, tetap bertahap. Tetapi secara konseptual, secara manhaj pedoman, Islam terima keseluruhan. Bahasa ayat Al-Qur'annya, udkhulu fi silmi terima semua. Ibadahnya, syariatnya, akidahnya, semua kita terima. Nggak gampang tuh Pak, membentuk diri kita, membentuk keluarga kita, membentuk masyarakat kita supaya bisa menerima Islam utuh lewat tabligh akbar. Nggak dapet. Lewat taklim bulanan belum tentu juga.
harus pakai sarana dakwah apa ya supaya kita, diri kita, ya, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin bisa menerima Islam secara utuh. Pastinya yang ketiga ya, ada tabligh, ada taklim, ya, ada at-tarbiyah. Kalau di HIN dulu, sekarang Universitas Islam Negeri itu ada fakultas tarbiyah. At-tarbiyah itu artinya membina, ya. Dari kata apa tarbiyah? Tarbiyah itu dari tiga kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya. Jadi mustaqun min Rabbun. Kata-kata tarbiyah itu diambil dari kata Rabb. Rabb itu artinya apa? Menciptakan. Menciptakan itu membentuk, ya, mengatur, memelihara. Itu Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan. Itu artinya Rabbul Alamin. Allah Maha Pencipta, Allah pemelihara, Allah mengatur, dibentuk. Kenapa harus dibentuk? Supaya bagus, supaya cakep. Mesin ini cakep, iyalah dibentuk. Coba kalau dibentuk, pasirnya acak-acakan, semennya, splitnya acak-acakan, besinya, kawatnya. Oh sekarang cakep, iya dibentuk. Ya, kita jalan-jalan ke pantai, pasti kalimat pertama keluar begitu lihat pantai, subhanallah, takjub. Kenapa takjub? Indah. Kok bisa indah? Kan kun fayakun, dibentuk oleh Allah. Gak ada keindahan tanpa dibentuk. Baju, sarung, kerudung yang bapak ibu pakai itu kan dibikin. Emang ada yang datang ke masjid cuma pakai kain gini-gini doang, kayak lepet, kayak lontong kan dia dibentuk. Jadi indah itu jangan pernah ngebayangin sesuatu indah kalau nggak dibentuk. Bapak ibu beli mobil Alphard baru, mungkin 2 miliar kali sekarang. Ya, baru seminggu kecelakaan, nabrak pohon, ringsek, bodi hancur, mesin hancur, jual. Laku berapa? Seng, besi di kilo itu sekilo 3.000. 2 miliar, ringsek, hancur, dikiloin, paling 10 juta. Kenapa sekarang dia 2M? Dibentuk, Pak. Sengnya dibentuk sedemikian rupa, besinya dibentuk, kan mana dibentuk. Idza aradallahu syai'an, Allah kalau menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu kun. Enggak jadi sendiri, dibentuk oleh Allah. Makanya lihat ke kebun teh puncak, subhanallah, takjub lagi. Iya dong, dibikin, dibentuk. Siapa? Allah. Ya. Malam purnama, langit bertabur bintang. Apa kata mulut kita? Subhanallah. Enggak. Betul tidak? Nyelam ke bawah laut. Apa yang keluar? Subhanallah. Kenapa? Karena indah. Kok bisa indah? Dibikin, dipola, dibentuk. Itu tarbiyah tuh. Ya. Jadi kalau kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kaum muslimin, ya, ingin menjadi masyarakat yang bisa menerima Islam seutuhnya, ya mau nggak mau jangan hanya asik di sarana pertama, sarana kedua, tapi harus di follow up menjadi sebuah pembinaan. Pastinya lebih intensif lah, lebih sering, ya, lebih sering pembinaan, lebih sering. Ya, kalau tabligh akbar setahun sekali, taklim bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Kalau membina
Membina berapa ya Pak? Kalau membina, kita ingin Islam yang kita sampaikan, wawasan pengetahuan Islam yang kita sampaikan kepada anak didik, kepada murid, kepada santri, kepada jamaah, mengkristal menjadi sebuah kepribadian. Ya kita harus ketemu dengan anak didik seminggu 14 kali. Al-Quran itu yang bilang begitu, surah Al-Kahfi surah 18 ayat 28. Jadi guru ketemu murid seminggu 14 kali. Sabarlah wahai Muhammad, di terjemahan surah 18 ayat 28. Sabarlah Muhammad, kamu untuk senantiasa duduk bersama mereka. Mereka tuh kelihatannya banyak memang, ya, tapi banyak yang terbatas. Kalau tabligh akbar kan terserah, nggak dibatasi. Taklim ya semuanya ruangan. Kalau at-tarbiyah itu banyaknya terbatas. Berapa maksimal? 13 orang. Jadi kayak bimbel aja Mas. Ya, makanya anak-anak kita yang ikut sekolah, ya, terus ikut bimbel itu pasti beda dengan yang sekolah doang nggak ikut bimbel. Kenapa? Ya, guru di sekolahan 1 jam pelajaran 45 menit. Kalau di bimbel 1 jam pelajarannya 60 menit. Ya, saya kan guru nih, guru beneran Pak. Ya, ngajar 45 menit, muridnya 40. Ngasih PR. Kira-kira 40 menit cukup nggak buat koreksi 40 PR murid? Nggak cukup Pak, nggak keurus tuh. Tapi kalau 60 menit buat ngontrol, buat nuntun, buat ngebimbing 13 orang, deh. Makanya ada bimbel yang 13 itu yang standar, ada bimbel yang 8 orang, ada bimbel yang 7 orang. Jamnya sama, muridnya lebih sedikit, dia lebih keren hasilnya. Memang pembinaan mah nggak bisa. Setiap pembinaan itu pasti sedikit. Ya, karena harus dikelola benar-benar. Ya, saya di rob itu mengatur, memelihara, menjaga, memperbaiki. Jadi artinya robbun itu, ya, yang merupakan akar kata di at-tarbiyah itu artinya adalah aslah, memperbaiki. Ya. Artinya aslah nama, meningkatkan. Artinya aslah Robiah yarba, ngitik-ngitik, ngomong, dimong, diasuh, dikelola. Ya. Apa kata Allah kepada Nabi? Kumpullah kamu Muhammad dengan orang-orang banyak terbatas. Ya, di sini maknanya ma'alladina orang-orang tapi banyak terbatas. Angkanya sampai ke 13 orang di ayat yang lain. Kapan wahai Rasul kamu kumpul dengan mereka? Bil ghadati, di waktu pagi, wal asyi, dan waktu sore. Jadi kumpul dengan santri, kumpul dengan murid, pagi sekali, sore sekali, pagi sejam, sore sejam, seminggu 14 kali. Kira-kira gimana? Kayak nyantri lah, kayak mondok. Ya. Kan nggak semua kita berkesempatan mondok, apalagi udah usia kayak gini. Bahkan nggak semua kita berkesempatan untuk mondokin anak. Nah, kalau kita nggak pernah mondokin anak juga mungkin terbentur berbagai hal. Ya sudah, mari kita ngumpul aja belajar agama pagi sore, seminggu 14 kali, wis keren banget. Nah, jemaah berkumpul, akhirnya seminggu 11 kali bagi kayak kita ini pasti akan kebentur. Yang ini guru, yang ini orang pasar, yang ini orang kantoran, kan susah ngumpul sehari 2 kali.
Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya kita bikin kurikulum untuk ngumpul yang rutin, disiplin. Ya, bahasa Al-Qur'annya ngumpulnya seminggu 14 kali. Karena kita kesulitan, ya udah kita ngumpul seminggu sekali tapi disiplin. Masya Allah, cuma ngumpul seminggu sekali aja keren hasilnya. Asal pada disiplin. Jam 7 kayak sekolah. Jadi at-tarbiyah itu disiplinnya kayak pendidikan formal. Jam 7. Sekelas 40 ya udah sekelas ngumpul. Jadi jangan dicampur. Ya, kelas 2 dicampur sama kelas 4 gimana ngajarnya coba? Ya. 6 kelas, 5 guru berhalangan hadir berbagai sebab. Yang sakit, yang kebanjiran, istri yang melahirkan. Satu-satunya guru yang hadir Anda guru kelas 6. Pertanyaannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 disuruh pulang. Kalau cuma sekali, kalau seminggu disuruh pulang, kita orang tua pada mengontrol datang. Ini sekolah apaan? Berangkat jam 7, jam setengah 8 udah di rumah. Untuk menjaga nama baik sekolah, akhirnya apa? Anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 akhirnya digabung sama kelas 6. Gimana? Kalau 6 kelas digabung, Bapak mau ngajar apa? Ibu mau ngajar apa dulu? Mengajar matematik. Matematik yang mana? Bahasa Indonesia yang mana? Bahasa Indonesia kelas ini yang ini kagak nyambung. IPS yang ini kagak nyambung. Berarti apa? Kalau sudah dikumpulin ya kita mau nyari materi yang dari kelas 1 sampai kelas 6 nyambung. Satu-satunya materi yang nyambung dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 2. Dongeng atau nyanyi. Lagu Indonesia Raya kelas 1 sampai kelas 6 sama. Dongeng si kancil kelas 1 sampai kelas 6 sama. Tabek kabar begitu. Nggak bisa kita bikin materi yang tersusun. Makanya kalau kita menyampaikan dakwah hanya menggunakan pola yang satu, tabek kabar tanpa. Masa tiap ketemu nyanyi, tiap ketemu nyanyi udah 20 tahun loh Pak, nyanyi. Iya bagus, tapi wawasannya kagak nambah. Ada nggak coba deh Isra Mi'raj dibahas bab jenazah? Ada nggak Maulid Nabi bahas warisan? Nggak ada. Isra Mi'raj ya seputar sholat, Maulid Nabi ya seputar apa? Ya bagus, tapi pertanyaannya memang Islam cuma sholat sama akhlak doang. Tuh. Karena kita nggak punya kurikulum yang komprehensif yang tersusun. Kalau tarbiyah itu kayak pendidikan formal. Pesertanya tetap kelas 2 ya kelas 2, kelas 3 ya kelas 3, kelas 4 ya kelas 4. Materinya terus berkesinambungan. Yang kayak begitu yang akan bisa membentuk karakter. Ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pagi ini kayaknya ada yang bertanya, saya yang mana ya? Tablet, takwa, tarbiyah ya? Saya nggak tahu. Kalau masih sebulan sekali ikut kajian, setahun sekali, ya berarti belum nyampe. Ya, jadi kurikulum kami udah bikin Pak. Jadi yang Al-Quran mintanya ketemu dengan murid, ketemu dengan santri, ketemu di jamaah pagi dan sore, tapi karena terkendala dosen, dokter, orang pasar, pengusaha, PNS, perkantoran, susah lah Pak sehari 2 kali ngumpul, betul tidak? Akhirnya bikin kesepakatan, ya udahlah, ya kita coba susun aja seminggu sekali, tapi yang 7 orang, yang 8 orang, yang 10 orang tuh bisa semua. Sok bikin sepakat hari apa? Itu kan. Jadi kalau 7 ya 7-7-nya sepakat hari ini, oke. Jam berapa? Ini, oke. Setiap kita hari itu jam segitu disiplin datang. Jadi kayak formal.
Ya, kalau di masjid taklim yang bulan kemarin datang terus bulan ini nggak datang, saya nggak kontrol, terserah. Tapi kalau bimbel, kalau guru di kelas kan absen. Fadli, Lukman, ya, coba aja kira-kira kalau bapak ngajar di sekolah formal, murid 2 minggu berturut-turut gak masuk tanpa alasan, kira-kira pihak sekolah apa? Apa yang mau dilakukan pihak sekolah? Panggil orang tuanya mungkin. Ini mau serius sekolah apa enggak? Kalau enggak ya apa keluar biar bapak ini diisi sama yang lain. Emang harus begini. Kalau mau serius yang benar, kalau nggak serius yang berubah. Artinya betul disiplin. Ya. Taklim itu sudah mendekati, makanya dari taklim itu dekatkan ke taklim, dari taklim baru masuk ke tahap ketiga. Coba aja orang yang 4 bulan lalu misalnya tiap bulan datang, terus hari ini nggak datang, saya kontrol enggak, terserah mau datang ya sok, nggak datang ya taklim. Ya. Betul tidak Pak? Makanya ya mari kita mencoba untuk terus meningkatkan komitmen kita agar kita, diri kita, keluarga kita, kerabat kita, teman kita, sahabat kita, kaum muslim itu bisa menerima Islam secara utuh. Gimana caranya? Tabligh akbar kita lakukan, taklim kita lakukan, tapi kemudian kita coba masuk ke poin yang ketiga. Saya kepingin lebih intens lagi Pak Ustaz, saya kepingin lebih sering lagi Pak Ustaz. Ya, kalau pakai bahasa Al-Quran, ya dites dulu, sok baca Al-Quran. Oh, saya mau guru Iqra 2 Pak Ustaz. Yang Iqra 2 ada 6, dah ngumpul Iqra 2, 6 orang. Yang udah Iqra 5 ada 7 orang, udah ngumpul di situ. Ya. Jadi ini nanti punya guru, punya pembimbing, punya pembina. Yang Iqra 5 punya pembina, yang Iqra 6 punya pembina, yang sudah tahfidz juga punya pembina. Iqra 1, Iqra 4 sama yang udah hafal dikumpulin jadi satu, gimana ngajarnya? Susah lah Pak. Susah. Ya. Makanya harus dibikin kayak formal. Artinya apa ya? Ada kelas-kelas kayak di bimbel gitu. Nah nanti kalau kita kepingin ngumpul yang ramai di tabligh akbar, kita udah setahun nih ngaji cuma 10 orang terus. Iya nih, ya udah nanti dari 10 grup yang 10 orang ngumpul jadi satu, bikin panitia tabligh akbar gitu caranya. Jadi ada syiarnya. Jelas ya Pak? Jadi lebih intens, lebih sering. Nah sekarang masuk nih. Terus apa tujuan tarbiyah? Pembinaan. Ya. Jadi tabligh itu menyampaikan. Tinggal pergi, saya udah gak peduli lagi. Taklim itu transformasi. Ya. Ya hanya memindahkan ilmu. Tapi saya nggak pernah monitor. Ilmu saya dipahami apa enggak, saya nggak tahu. Ilmu yang sampaikan diamalkan apa enggak, di taklim saya nggak tahu. Nah kalau di tarbiyah itu takwin. Tarbiyah itu untuk takwin. Sarana untuk membentuk kepribadian. Ingat-ingat ya. Tabligh akbar syiar. Jelas? Taklim taskif untuk memperluas wawasan keislaman. Tarbiyah pembinaan bahasa kita aja itu ada sarana untuk takwin, pembentukan. Nah maunya membentuk Pak, dikontrol. Untuk mendekatkan amal dengan ilmu itu ditarbiyah. Ya, pagi ini saya membahas keutamaan sholat duha. Pekan depan ketemu, saya tanya satu-satu. Ya, gimana sholat duhanya udah dipraktekin belum begini? Belum Pak Ustaz. Kan saya tanya kenapa? Murid dievaluasi terus oleh gurunya, itu lama-lama dia praktekin ilmunya. Ya, di tabligh akbar tuh nggak bisa evaluasi,
Taklim juga nggak bisa evaluasi. Evaluasi itu ya sedikit, ya. Tabligh akbar, ribuan orang. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bisa baca Al-Quran angkat tangan. Gini semua lah. Tapi saya kan kalau benar-benar membina itu dicek satu-satu. Coba sok baca, ternyata belum benar. Ternyata nggak tahu. Jadi murabi, pembina itu ngecek, benar-benar ngecek. Emang Rasulullah melakukan itu? Iya. Sesekali Rasulullah habis sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak wirid, langsung berdiri menghadap jamaah. Nanya, apa pertanyaannya? Jamaah, para sahabatku, saya mau bertanya, siapa di antara antum, di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi malam sahur sekeluarga udah niat untuk puasa sunnah hari ini? Emang nggak ada? Ya ada, berani begini. Masa mau bohong sama Nabi? Siapa yang tadi malam sahur sekeluarga mau puasa Senin Kamis? Nggak ada, cuma Abu Bakar doang sendiri. Alhamdulillah ya Rasul, tadi malam saya, istri dan anak-anak sahur, niatnya hari ini mau puasa Senin, mudah-mudahan sampai. Kira-kira selain Abu Bakar, kalau bapak ibu adalah selain Abu Bakar, malu nggak Pak ditanya sama Nabi? Malu nggak? Malu. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang tadi malam qiyamul lail? Emang enggak ada yang begini. Rasulullah sama mengulang, segini banyaknya nggak ada yang qiyamul lail, segini banyaknya nggak ada yang qiyamul lail. Lagi-lagi Abu Bakar. Malu sebenarnya, tapi karena guru yang nanya, alhamdulillah ya Rasul tadi malam. Karena Abu Bakar kepengen nyontoh banget, dia sering ngintip Rasulullah, nggak pernah absen, tiap malam masih qiyamul lail, dan itu diikuti betul oleh Abu Bakar. Makanya amalnya Abu Bakar itu segini sama ilmunya. Ilmunya naik, amalnya naik lagi sama. Ilmunya tambah, amalnya nambah lagi. Itu Abu Bakar tuh. Yang lain ilmunya masih sama, tapi amalnya di sini. Pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian yang sebelum subuh udah bangun terus berbagi kepada fakir miskin? Rasulullah cuma senyum melihat para sahabatnya segini banyak, yang cuma Abu Bakar doang yang benar-benar ngikutin aku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita, kata Rasulullah kan begitu. Begitu besoknya dievaluasi, siapa yang qiyamul lail? Gini semua. Siapa yang rajin puasa Senin Kamis? Gini semua. Karena dievaluasi, karena dimutabaah, maka ilmu yang saya sampaikan akhirnya dipraktekin. Saya kan guru juga, mungkin juga ada yang pernah jadi guru. Tiap masuk ngasih PR, tapi PR nggak pernah dikoreksi. Lama-lama tugas kita dikerjain apa enggak? Nggak bakal. Makanya apa? Tarbiyah harus ada mutabaah, ada evaluasi. Ya, kalau tabligh akbar nggak bisa, kebanyakan orang mau didengerin satu-satu baca Al-Qurannya kali 1000 orang per 2 menit juga berapa lama tuh? Dower kita dengerin satu orang baca Al-Quran 2 menit kali 1000 orang, dower menurut saya. Tapi kalau 12 orang dikontrol masing-masing 5 menit, kan 60 menit, sedanglah duduk setengah jam, 1 jam. Alhamdulillah, saya udah denger nih, untuk semua, kalian semua baca Al-Quran udah bagus, ya. Ya udah kalau gitu coba nanti minggu depan masing-masing menghafal 1 ayat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke? Pekan depan kita menghafal 1 ayat. Pekan depan evaluasi. Coba itu, kalau enggak lewat. Jelas teman? Ya. Nah makanya jemaah Allah, ini waktunya sudah hampir 6 ya. Kayaknya ahdafnya ini ada 3 dan 4 akan kita lanjutkan di bulan depan ini.
baru mukadimahnya nih. Ya, tujuan at-tarbiyah itu apa? Akan kita ulas detail insya Allah pada Sabtu ketika bulannya akan datang. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ya. Dan mari kita luangkan waktu agar kita tetap bisa hadir di setiap kajian. Ya, kalaupun kita nggak pesantren mungkin karena mungkin orang tua kita dulu kurang mampu atau terkendala apa, sekarang juga punya anak kepengen pesantren ini juga terkendala lagi, ya wis solusinya adalah yuk kita ngaji sesering mungkin, ya belajar agama seintens mungkin. Biar apa? Biar kita yang nggak pernah pesantren tapi punya wawasan kayak orang pesantren, dan mudah-mudahan setelah punya wawasan nanti ilmunya membumi dipraktekkan. Begitu ya Jawa ya. Jadi tujuannya yang 4 poin belum tersentuh, kita baru masuk mukadimah. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian kaji kita di pagi hari ini ya, tema besarnya akidah Islam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi insya Allah di kajian Sabtu bulannya akan datang untuk kajian akidah Islamnya. Tapi Sabtu depan insya Allah akan ketemu dengan usaha yang lain, dengan materi-materi yang lain. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagian tadi kajian menambah ini mudah-mudahan menambah